Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Tidak lupa juga salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Anatia Agusti yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini saya Endah Listiawan sebagai moderator. Adapun sebagai penyaji yang pertama Venda Rusma Sabara, yang kedua Aris Saputra, yang ketiga Devi Wahyuni, yang keempat M. Aldi Usaini, yang kelima Mezi Puspitasari, yang keenam Ozi Ginti Azari, yang ketujuh Rifa Nada Chandri, yang kedelapan Tri Astuti, dan yang kesembilan Zakio Amanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi anak memiliki lebih dari satu jenis saham. Nah, apa itu laporan keuangan konsolidasi? Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mezi Puspitasari. Pada Mezi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mezi Puspitasari dengan BP 180320 menyampaikan materi tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan, satu perusahaan. Selanjutnya, materi tentang pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Adapun bentuk saham yang dijual oleh perusahaan anak dapat berupa saham dalam portfolio maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadi emisi saham. Apabila hal ini terjadi, maka saldo perusahaan anak bertambah dengan jumlah harga yang dibayarkan untuk saham-saham yang dijual tersebut. Apabila neraca konsolidasi disusun oleh perusahaan induk, maka eliminasi terhadap hak-hak pemilikan pada perusahaan anak berdiri tolak dari saldo modal setelah terjadinya penjualan saham terakhir. Terima kasih kepada Mezi yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Tri Astuti. Kepada Tri, saya persilahkan. Saya Tri Astuti dengan BP 180336. Saya akan melanjutkan presentasi yang dari rekan saya tadi, yaitu perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis golongan saham. Maksudnya yaitu apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui pemilikan saham-sahamnya dan perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak pemegang saham menurut jenis saham masing-masing. Hal ini diperlukan agar eliminasi terhadap hak-hak pemilikan perusahaan induk dapat dilakukan secara tepat dan cepat dalam neraca konsolidasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ozi Ginti Azari. Kepada Ozi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis atau golongan saham. Ada beberapa jenis saham prioritas yang satu sama yang lain mempunyai akibat yang berbeda-beda, khususnya dilihat dari segi hak-hak pernyataannya. Yang pertama, saham prioritas tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Hak atau klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan dari saham prioritas jenis ini terbatas hanya sebesar nilai nominal atau nilai yang diterapkan. Sedangkan saldo laba yang ditahan seluruhnya merupakan bagian dari para pemegang saham biasa. Yang kedua, saham prioritas kumulatif tidak berpartisipasi.
saham prioritas ini memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan jika semua dividen yang menjadi haknya sampai dengan tanggal berakhir yang telah dibagikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aldi. Kepada Aldi, saya persilahkan. Baik, saya Muhammad Aldi Husaini akan melanjutkan penyampaian materi dari anggota sebelumnya. Dan ini kita masuk ke poin C, yaitu saham prioritas tidak akumulatif berpartisipasi penuh. Saham jenis ini memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih sesuai nilai nominal. Poin D, saham prioritas kumulatif berpartisipasi penuh. Saham jenis ini di samping memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih seperti halnya saham-saham prioritas lain, juga memiliki hak atas laba atau dividen yang kumulatif serta mempunyai hak atas partisipasinya di dalam jumlah modal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap sisa laba jika ada. Terima kasih kepada Aldi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Afenda Risma Sabara. Kepada Afenda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afenda Risma Sabara, saya dari BP 5380. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi saya, yaitu tentang saham bonus stok dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak. Baik, materinya yaitu apabila saham bonus atau stok dividen dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Karena hal ini terjadi, perubahan status dari sebagian seluruh saldo laba yang ditahan menjadi status modal satu air. Adanya perubahan komposisi modal pada perusahaan anak, khususnya kurangnya saldo laba yang ditahan tanpa diikuti dengan kurangnya aktiva dari set terjadinya pemilikan saham, dan menimbulkan masalah tersendiri apabila setelah terjadinya pembagian bonus saham disusun neraca konsolidasi. Oke. Baik, sekian dari saya. Kalau ada yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifa Nada Chandri. Kepada Rifa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan eliminasi hak pemilikan dari perusahaan induk diatur sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi terhadap modal saham dipakai titik tolak dari modal terakhir sebesar persentase kepemilikannya. Yang kedua, eliminasi terhadap saldo laba yang ditahan bertitik tolak dari saldo laba pada saat atau tanggal terjadinya pembelian saham-saham dikurangi dengan jumlah yang dikapitalisasi sebagai modal saham. Terima kasih saya ucapkan kepada Rifa. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Wahyuni. Kepada Devi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuni, BP 18101155110305. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan berafiliasi. Selama di antara perusahaan yang berafiliasi sebagai unit usaha masih tetap melanjutkan usahanya masing-masing, maka tidak merupakan suatu hal yang mustahil jika antara unit-unit usaha tersebut melakukan jual beli baik berupa barang dagangan atau jasa yang dihasilkan maupun harta yang tak bergerak atau aktiva tetap untuk fasilitas pabriknya. Apabila hal ini terjadi, akan mengakibatkan timbulnya laba atau rugi yang terjadi diakui dan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laba individual. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Aris. Kepada Aris, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Saputra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pemilikan obligasi antar perusahaan-perusahaan berafiliasi. Pada mulanya, obligasi dapat dijual atau dikeluarkan dengan kurs di atas maupun bawah nilai nominalnya. Oleh karenanya, nilai buku hutang obligasi sebelum jumlah jatuh tempo kemungkinan berbeda dengan jumlah yang harus bayar pada saat pelunasan hutang yang bersangkutan.
Perbedaan antara harga jual obligasi dengan nominalnya disebabkan oleh karena tingkat bunga nominal. Obligasi tidak sama dengan tingkat bunga efektifnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Aris. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Zekio Amanda. Kepada Zekio, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang saham bonus yang dibagikan perusahaan anak. Pertama, eliminasi saham dari posisi terakhir. Setelah pembagian bonus saham atau dividen saham anak sebesar persentase kepemilikan. Yang kedua, eliminasi saldo laba yang ditahan dari saldo LYD pada saat tanggal terjadinya pembelian saham dikurangi dengan jumlah modal saham statuer. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan, laba rugi serta kenaikan penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari rekan-rekan saya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada laporan keuangan konsolidasi anak memiliki lebih dari satu jenis saham. Yang pertama, untuk memperoleh posisi kontrol pada perusahaan lain melalui pemikiran saham-sahamnya, selain dengan cara membeli saham dari para pemegang saham, juga dapat dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya langsung dari perusahaan yang bersangkutan pada waktu saham-saham dikeluarkan. Yang kedua yaitu adapun bentuk saham yang dijual oleh perusahaan atau anak dapat berupa saham dalam bentuk portefel maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadinya emisi saham. Baik, demikian tadi presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.